Halo teman-teman semuanya, saya CGP dari Kabupaten Ende Angkatan 1. Saya CGP dari SDK Woloora. Di sini saya bersama anak murid saya, yaitu murid kelas 5, akan melakukan praktek, yaitu sebagai coach dan coach. Saya sebagai coach dan murid saya sebagai coach untuk melakukan praktek dengan model Tirta. Di sini anak saya murid kelas 5 ini bernama siapa ya? Perkenalkan, nama saya Marcelino Jousapa, biasa dipanggil Ino. Ya, biasa dipanggil Ino. Jadi ini sebentar lagi kami akan melakukan praktek model Tirta. Jadi terima kasih, selamat menyaksikan. Siang Bu. Siang Bu. Oh iya anak, mari masuk. Boleh saya duduk Bu? Oh, boleh, silakan duduk nak. Oke, duduk sudah. Kok mukanya murung? Sudah makan tuh belum? Sudah Bu. Masa sudah makan kok mukanya murung, tidak segar? Kayaknya orang yang masih ada masalah. Jam-jam begini sepi ya Bu? Ya, sepi sih. Kalau jam begini kan banyak orang istirahat siang. Sekarang Ibu sendirian. Ya, sendirian. Anak-anak sudah pada tidur. Mereka sudah tidur siang. Oh, syukurlah Ibu lagi sendiri. Kok mukanya murung? Dibilang ibu sendirian. Ya, aku bilang syukur. Ada apa ya ini? Maaf Bu, apa Ibu ada waktu? Saya ingin ngobrol sama Ibu. Oh, mau ngobrol sama ibu. Ya Bu. Kalau boleh tahu, apa tujuan ngobrol Ino sama ibu? Dan apa yang ingin dicapai dalam ngobrol kita hari ini? Begini Bu, tujuannya saya ingin masalah saya cepat selesai Bu, agar saya tidak kepikiran dan merasa kesal. Soal tujuannya saya ingin masalah saya cepat selesai Bu, agar saya tidak kepikiran dan merasa kesal. Soalnya hampir setiap hari saya memikirkan masalah saya Bu. Oh, begitu ya nak. Ada waktu kok, masa untuk anak-anak ibu sendiri tidak ada waktu. Kapan saja kalau anak Ino ada kesulitan atau masalah, bisa ngobrol kok dengan ibu atau menyampaikan kepada ibu kapan saja. Di jalan, ketemu ibu di jalan atau di luar jam sekolah, boleh kok, tidak apa-apa. Ibu senang ngobrol sama anak murid atau anak-anak ibu yang lain. Jadi kalau ibu ingin tahu yang anak Ino ingin cerita, ingin ngobrol sama ibu, kira-kira apa ya? Mungkin ibu bisa bantu. Begini Bu, saya merasa tidak nyaman dengan guru Bu. Selama ini saya merasa guru tidak memperhatikan saya dan saya dimusuhi oleh guru Bu. Oh gitu
begitu ya nak. Guru siapa ya? Guru matematika, Bu. Nah, sejak kapan Nak Ino merasakan seperti itu? Sudah sekian lama, Bu. Kira-kira sudah 1 bulan. Oh, sudah lama ya nak. Iya, Bu. Hmm, apa ibu boleh tahu mengapa anak Ino mempunyai perasaan seperti itu, mempunyai perasaan tidak nyaman, tidak kesal? Kok ibu heran ya, tiba-tiba anak Ino merasa tidak nyaman dan juga kesal? Apa ada yang janggal dengan guru matematika itu menurut anak Ino? Saya sering disindir, Bu. Waktu Pak Guru memberi nilai juga tidak adil. Oh, begitu ya nak. Masa anak Ino tahu guru itu memberikan nilai tidak adil, atau guru itu sering menyindir anak? Ya, Bu. Tiap kali diberikan tugas, saya selalu diberi nilai rendah, Bu. Sedangkan teman-teman yang lain nilainya tinggi-tinggi, Bu. Dan setelah memberi nilai yang rendah, Pak Guru mulai menyindir saya, Bu. Itu yang membuat saya malu dan merasa kesal. Oh iya nak. Oh, padahal begitu. Ibu bisa mengambil kesimpulannya bahwa anak Ino itu merasa kesal, merasa tidak nyaman, merasa dianaktirikan dengan guru matematika itu. Biasanya dia selalu sindir, selalu memberikan nilai itu tidak adil ya anak. Ya, Bu. Di saat kamu mengerjakan tugas, kamulah yang hanya kamu yang memperoleh nilai rendah, sedangkan teman-teman yang lain tinggi-tinggi. Ya, Bu. Oh, kamu tahu mengapa Pak Guru memberikan nilai kamu itu rendah, dan juga mengapa Pak Guru itu selalu menyindir kamu? Tidak tahu, Bu. Malahan sekarang saya bingung. Selama ini saya hanya terpendam saja. Mengapa ya saya diperlakukan tidak adil oleh guru matematika? Oh, kalau ibu boleh tahu, guru matematika itu selain mengajar tiap pagi, kegiatan apa ya yang dia pernah lakukan terhadap anak-anak? Selain mengajar tiap pagi, Bu, ada les privat di sore hari. Jadi les privat itu dilakukan 1 minggu 1 kali atau bagaimana? Les privatnya dilakukan seminggu 3 kali, Bu, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Oh, seminggu 3 kali. Ya, Bu. Jadi biasanya siapa-siapa yang mengikuti les privat itu? Semua murid kelas 5, Bu, diwajibkan untuk mengikuti les privatnya. Kalau menurut Nak Ino, kira baik tidak mengikut les privat matematika? Baik sih, tetapi Masa kok ada tetapinya? Murung lagi mukanya. Mengapa ada tetapinya, Nak Ino? ya, Bu,
Saya jarang ikut les privat matematika bersama teman-teman. Terus menurutmu bagaimana? Apa baik kalau anak Ino tidak mengikuti les privat? Ya, saya sendiri masih bingung, Bu. Masa anak Ino yang melakukan jadi bingung lagi? Kenapa anak merasa bingung lagi? Saya tidak mempunyai waktu, Bu, untuk ikut les privat. Oh, tidak ada waktu. Terus selama ini apa yang kamu lakukan? Saya hanya melihat materi di buku siswa, Bu, dan mengerjakan soal-soal yang ada di dalam buku siswa. Oh, gitu ya, Nak. Pada saat kamu mengerjakan soal-soal itu, apakah ada kesulitan? Ya, Bu, ada soal-soal yang saya belum paham. Habis, bagaimana cara untuk mengatasi soal-soal yang kamu rasa sulit itu? Saya mencari jawabannya di Google, Bu. Oh, mencari jawaban di Google. Ya, Bu. Terus, bagaimana dengan nilaimu? Nilai saya selalu rendah, Bu. Tidak sama seperti teman-teman yang lain. Masa? Kalau begitu, menurut kamu bagaimana? Saya harus mengubah cara belajar saya, Bu. Saya harus ikut les privat. Oh, kira-kira kalau ibu boleh tahu, bagaimana caranya? Saya akan menemukan Pak Guru dan minta maaf atas kelalaian saya untuk mengikuti les privat matematika. Dan saya harus berdiskusi dengan Pak Guru agar dapat menemukan cara untuk memperbaiki nilai-nilai saya, Bu. Oh, selain itu, apakah ada cara lain lagi? Ya, Bu. Saya akan membuat jadwal untuk bertemu dengan guru, dan saya juga mengatur waktu untuk belajar dengan baik sehingga saya bisa belajar bersama teman-teman yang lain. Wow, luar biasa idenya, Nak. Nah, itu yang ibu maksudkan. Ternyata anak Ino hebat ya, bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah apa yang anak Ino lakukan. Terima kasih, Bu. Terus apa yang anak Ino rencanakan ke depannya? Rencananya akan mengubah belajar saya. Saya akan mengajak teman-teman mencari bahan pembelajaran sesuai dengan materi privat yang diberikan Pak Guru di Google atau buku referensi lainnya untuk menambah pengetahuan kami, dan membentuk kelompok belajar untuk menyesuaikan soal-soal yang ada. Jika ada kesulitan, kami bisa minta kepada guru kami untuk melaksanakannya. Oh, bagus tuh, Nak. Terus apa lagi? Rencananya sebelum belajar bersama tadi, saya harus membuat jadwal belajar bersama dulu agar tidak bertabrakan dengan les privatnya dan sekolah kami. Setelah saya buat, saya tawarkan pada teman-teman. Jika disetujui, kami akan melaksanakannya. Oh, bagus tuh, Nak.
rencananya anak yakin apa yang anak Ino rencanakan itu disetujui teman-teman. Benar juga sih Ibu, ini yang saya sedikit ragu. Kenapa anak Ino ragu lagi? Ibu rasa rencanamu bagus kok nak. Kan ini semua untuk menambah pengetahuan kamu sama teman-teman. Bukan hanya untuk anak Ino sendiri kan? Ya Bu, tapi ada sebagian teman-teman yang mungkin tidak setuju. Oh, kamu tahu ada yang tidak setuju. Masa anak Ino belum juga melakukan, sudah prediksi bahwa teman-teman itu tidak setuju. Nah, kalau boleh, Ibu sarankan anak Ino lakukan dulu sesuai rencana yang sudah anak Ino buat itu, yang sudah anak Ino rencanakan itu. Lalu setelah buat, anak Ino sampaikan kepada mereka teman-teman tentang semua rencana yang anak Ino lakukan itu. Yang penting semua rencana anak Ino itu tidak menyinggung perasaan teman-teman. Sampaikan dengan kata-kata yang baik. Ibu yakin kok pasti mereka setuju dan mereka mau. Bila perlu, apa yang anak Ino rencanakan ini sampaikan kepada Bapak guru privat tadi, atau dengan teman-teman yang lain atau guru-guru yang lain, supaya mereka juga tahu apa yang direncanakan oleh anak. Ini bagus kok, tidak apa. Oh iya Bu, terima kasih ya atas sarannya. Anak, sama-sama. Jadi siapa yang anak Ino minta bantuan? Maaf Bu, terus terang saja, saya datang ke sini selain menceritakan masalah saya juga meminta Ibu untuk membantu saya. Untuk menyampaikan apa yang saya rencanakan kepada guru matematika Bu. Oh, kamu ini pintar ya merayu hati Ibu. Padahal tujuan kamu cuti tadi salah satunya adalah agar supaya Ibu bisa membantu kamu. Ya nak, Ibu akan membantumu. Ibu akan menemukan Pak Guru Matematika. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Ibu ada waktu, sehingga Ibu bisa menceritakan apa yang akan anak Ino lakukan. Nah, selain Ibu, siapa lagi yang anak Ino minta bantuan? Kira-kira selain Ibu, mungkin saya bisa meminta bantuan teman Ici untuk menemani saya ke rumah Pak Guru. Mudah-mudahan teman Ici bisa menemani saya, dan juga mudah-mudahan Pak Guru bisa menerima saya. Ya nak, kamu tidak usah ragu. Pak Guru itu baik kok. Ibu lihat selama ini tidak ada sesuatu yang negatif dari Pak Guru itu. Sebagai bapak, dia tidak mungkin amarahnya berkelanjutan.
Kalau anaknya berubah, pasti guru senang melihat Ino datang di rumah. Ibu juga akan bersedia untuk membantu Nak Ino. Terima kasih banyak Bu, Ibu sudah banyak membantu saya dan menyadarkan saya. Saya akan belajar dan merubah atas kelalaian saya selama ini Bu. Sama-sama Nak. Selamat belajar ya. Semoga sukses. Oh iya Bu, saya pamit dulu. Ya Nak, hati-hati ya. Ya Bu. Ya. Ini pakai dengan masker ya di luar tuh. Pakai dengan masker. Nanti keluar sampaikan salam ibu kepada orang tua ya. Ini jangan main di jalan lagi. Sampai dari sini langsung ke rumah. Nanti kalau ibu ada waktu, ibu bisa berkunjung ke rumah Ino dan bisa bertemu sama orang tua Ino, bapak dan mama Ino ya. Ya, selamat belajar, jangan pikiran, nanti ibu akan bantu ya. Nanti kalau sudah ke rumah bapak ibu guru dengan sopan, ya, napanya dengan sopan, ajak dan teman Eci tadi, minta Eci baik-baik untuk membantu kamu bersama kamu di rumah pak guru ya. Jadi ini sampaikan salam untuk bapak mama ya. Salam dari ibu. Oke, hati-hati. Ya, selamat jalan ya. Oke, nah. Baik, teman-teman, pada kasus ini saya mengambil seorang murid yang merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang gurunya. Dalam kelasnya dia mengalami kesulitan dalam belajar. Dia selalu memikirkan masalah yang dihadapi di dalam kelasnya yang dilakukan oleh guru privat. Nah, tujuan pada kasus ini, di sini seorang coach menyampaikan pembuka. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Tujuan pada kasus ini adalah agar murid merasa nyaman dalam belajar dan merasa diperlakukan adil dalam kelasnya bersama teman-temannya, terlebih pada guru privat matematika. Yang kedua, identifikasi dari kasus ini yaitu coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kunci, di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan, coach melakukan pertanyaan penutup yang menggali pikir coach untuk menemukan masalah yang dialami atau situasi yang terjadi pada dirinya yang membuat dia tidak nyaman dan pikiran. Coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun coach untuk menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yaitu pada kasus ini, identifikasi dari kasus ini yaitu semua pertanyaan coach kepada coach. Rencana aksinya, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya.
Di sini seorang coach akan menjawab semua pertanyaan coach secara aktif. Coach akan memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh coach. Pada rencana aksi nyata ini diambil dari semua jawaban dari coach kepada coach. Nah, tanggung jawab dalam kasus ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, yaitu rencana aksinya atas masalah atau situasi yang dihadapi coach tadi. Coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis tirta. Pada kasus ini, coach akan berusaha untuk memperbaiki segala sikap kelalaiannya dalam mengikuti les privat yang diberikan guru privatnya. Dia akan belajar dengan baik-baik, dia akan sungguh-sungguh dalam belajarnya dan mengikuti les privat itu bersama teman-temannya sehingga dia bisa mendapat nilai yang sama seperti teman-temannya, dan sehingga dia juga tidak merasa direndahkan, dianaktirikan, atau diremehkan, ataupun diperlakukan tidak adil oleh guru privatnya. Jadi itu hasil pengamatan saya pada kasus yang telah dipraktekkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.